wabarakatuh. Saya Naila Trijati dengan NIM 21032778084, tingkat 1B, Prodi S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Dalam video kali ini saya akan memberikan video edukasi pendidikan kesehatan mengenai tuberkulosis paru. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang tuberkulosis paru. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi tuberkulosis paru. Apa sih tuberkulosis paru ini? Disimak baik-baik ya. Tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau disebut dengan bakteri tahan asam atau disingkat menjadi BTA. Sebagian besar bakteri ini menyerang paru-paru sehingga disebut tuberkulosis paru. Namun dapat juga mengenai organ tubuh lainnya dan disebut dengan tuberkulosis paru ekstra. Nah, setelah kita mengetahui definisi tentang tuberkulosis paru, yuk kita sama-sama simak apa sih penyebab dari tuberkulosis paru ini. Nah, karena tadi dari definisi bahwa tuberkulosis paru itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis, jadi penyebab dari tuberkulosis paru ini adalah dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyebar dari orang yang sudah terinfeksi. Kita bisa terinfeksi bakteri tersebut ketika kita menghirup udara yang sudah terkontaminasi dari batuk atau bersin dari orang yang terkena tuberkulosis paru ini. Infeksi paru-paru yang dihasilkan disebut dengan tuberkulosis paru primer. Nah, sebagian besar orang sembuh dari infeksi tuberkulosis primer tanpa adanya penyakit lebih lanjut. Infeksi dapat tetap tidak aktif selama bertahun-tahun. Namun, pada beberapa orang infeksi dapat aktif kembali. Lalu, faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan bakteri tersebut aktif kembali? Nah, kita simak baik-baik ya. Yang pertama ada orang tua, yaitu yang usianya di atas 65 tahun. Yang kedua ada bayi, dan yang ketiga ada orang yang dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah, seperti orang yang terkena HIV, diabetes, atau orang-orang yang meminum obat-obatan yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat ada tinggal atau sering kontak dengan penderita tuberkulosis. Yang kelima ada hidup dalam kondisi yang penuh sehingga sesak, dan hygiene yang buruk. Jadi hygiene yang buruk itu seperti apa sih? Jadi misalkan kita kurang menjaga kebersihan lingkungan rumah kita sendiri, kurangnya cahaya matahari, atau lingkungan kita itu lembab, itu bisa disebut dengan hygiene yang buruk. Lalu yang keenam ada yang menderita gizi buruk, dan yang terakhir adalah tinggal di daerah adanya tuberkulosis yang kebal terhadap pengobatan tuberkulosis. Nah, itulah faktor-faktor risiko yang dapat mengaktifkan kembali bakteri di dalam tubuh kita. Nah, setelah tadi kita mengetahui definisi, penyebab, lalu faktor risiko, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya penyakit tuberkulosis yang saya ketahui menurut sumber terpercaya insya Allah. Dan mohon maaf bila ada yang salah, boleh dikoreksi. Nah, langsung kita ke proses terjadinya penyakit ini yuk. Bermula dari adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang kita hirup. Saya akan mengibaratkan dihirup oleh 2 juta orang. Nah, dari 2 juta orang tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok orang yang dengan imunnya yang kuat, dan yang kedua ada yang imunnya lemah. Nah, bakteri ini kita hirup melalui hidung dan tersangkut di daerah tenggorokan atau trakea kita. Nah, di sini bedanya. Jika kita memiliki imun yang kuat, bakteri tersebut hanya akan tidur dalam tubuh kita. Artinya, bakteri tersebut tidak akan melakukan apa-apa di dalam tubuh kita. Sedangkan jika kita memiliki imun yang lemah, bakteri tersebut akan lanjut terus sampai ke paru-paru. Nah, bakteri yang sampai di paru-paru akan bertemu dengan volume tidal. Apa sih volume tidal itu? Volume tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi pada setiap kali pernapasan normal. Sehingga pada proses ini ada beberapa bakteri yang bisa lolos dan ada yang kembali lagi ke tenggorokan atau ke trakea kita. Bakteri yang lolos akan bertemu alveolus. Nah, di alveolus ini bakteri akan bertemu dengan makrofag. Apa sih makrofag itu? Makrofag adalah sel darah putih yang bekerja dengan cara menelan dan menerima kuman dan sel yang rusak. Akhirnya, di alveolus ini,
si bakteri tersebut dimakan oleh makrofag. Nah, proses pemakannya ini disebut dengan fagosit. Setelah bakteri masuk di dalam makrofag, bakteri akan menjadi lebih banyak atau disebut dengan beranak pinak menjadi lebih banyak. Sehingga makrofag tidak kuat untuk menampung lebih banyak bakteri, sehingga ada bakteri yang lolos keluar. Tetapi oleh makrofag dimakan kembali dan bakteri tersebut akan beranak pinak lagi menjadi lebih banyak. Dan bakteri tersebut akan lolos kembali. Proses tersebut akan terus-menerus berlanjut sampai makrofag menjadi lebih kuat untuk menahan bakteri agar tidak semakin banyak. Nah, proses ini disebut dengan proliferasi. Akibat adanya proses proliferasi ini, maka terjadilah primary tuberculosis. Setelah 3 minggu terjadi penangkapan makrofag terhadap si bakteri, maka apabila terjadi terus-menerus selama 10-20 hari, maka makrofag tersebut akan bersatu, membentuk rantai dan membentengi si bakteri tersebut. Nah, proses ini, pembentukan ini disebut dengan tubercle, atau ada juga yang menyebutnya dengan focus gone. Setelah adanya tubercle ini, pasien tuberkulosis bisa sembuh atau hanya membuat bakteri tersebut dorman atau tidur. Namun, bakteri ini juga dapat menyebabkan limfohematogen dan nekrosis. Nah, itu dia proses terjadinya penyakit tuberkulosis yang saya ketahui. Jadi, jika ada kesalahan dari yang saya jelaskan, mohon maaf dan boleh dikoreksi. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala tuberkulosis. Gejala pada tuberkulosis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gejala respiratorik dan yang kedua ada gejala sistematik. Apa saja sih gejala respiratorik ini? Yang pertama ada batuk-batuk lebih dari 3 minggu. Yang kedua ada batuk dengan dahak. Yang ketiga ada nyeri dada sampai batuk berdarah. Dan yang keempat ada sesak nafas bila ada tanda-tanda penyebaran ke organ lain. Nah, lalu apa saja sih gejala sistematik ini? Dari gejala sistematik ini, yang pertama ada malaise anoreksia, BB menurun, keringat malam, lalu ada yang akut, ada demam tinggi dan menggigil, lalu ada miliar, sesak nafas, demam akut, dan juga sianosis. Nah, itulah tanda dan gejala dari tuberkulosis paru ini. Lalu komplikasi yang dapat terjadi dari penyakit ini apa saja sih? Yang pertama ada kerusakan paru-paru secara permanen. Nah, karena bakteri ini menyerang paru-paru kita, jadi apabila kita tidak melakukan pengobatan secara rutin atau benar, karena setahu saya pengobatan tuberkulosis ini dijalani selama 6 bulan. Nah, jadi jika kita tidak rutin meminum obat yang diberikan oleh dokter selama 6 bulan tersebut, mungkin saja paru-paru kita akan rusak permanen. Jadi kita harus rutin minum obat jika kita terkena tuberkulosis paru. Lalu yang kedua ada penyebaran tuberkulosis ke organ yang lainnya. Yang ketiga ada kematian. Wah, ternyata penyakit ini sangat mematikan ya. Jadi jagalah kesehatan kita dan jangan lupa bersihkan lingkungan sekitar. Lalu yang keempat ada kerusakan pada otak. Jika penyakit ini tidak ditangani dengan baik, maka penyakit ini akan menyebar ke organ lainnya, termasuk ke dalam otak. Nah, setelah kita mengetahui tentang komplikasi yang dapat terjadi pada penyakit tuberkulosis ini, sekarang kita masuk ke dalam pencegahan dan penanganan dari penyakit tuberkulosis paru ini. Cara agar terhindar dari penyakit tuberkulosis paru ini, sejak dini kita sudah melakukan vaksinasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Vaksin ini merupakan imunisasi wajib di Indonesia yang harus diterima bayi berusia 2 bulan. Sementara bagi yang belum pernah menerima vaksin tersebut, maka harus segera melakukan vaksinasi TBC. Nah, di sini ada penanganan bagi penderita TBC untuk mencegah penyakit tuberkulosis paru. Yang pertama, jangan pernah berhenti mengonsumsi obat tuberkulosis ini walaupun kita sudah merasa lebih baik. Yang kedua, patuhi saran nasihat dari dokter. Yang ketiga, jangan pernah menemui atau kontak langsung dengan orang lain. Yang keempat, lakukan isolasi di rumah. Seperti saat ini kita sedang mengalami pandemi, jadi kita harus melakukan isolasi di rumah. Yang kelima, ada selalu tutup mulut menggunakan tisu atau tangan saat bersin atau batuk. Bungkus tisu tersebut ke dalam kantong. Nah, yang keenam ada cuci tangan dengan sabun setelah bersin dan batuk. Lalu yang terakhir ada buat ruangan mempunyai sirkulasi udara yang bagus dengan membuka jendela dan menyalakan kipas. Jadi ini nyambung ke yang tadi, yang faktor risiko orang yang dapat bakteri tersebut aktif kembali, yaitu dengan higien yang buruk.
Nah, jadi solusi dari hygiene yang buruk ini salah satunya adalah membuka jendela, menyalakan kipas, nah seperti itu. Selanjutnya ada beberapa bahan makanan yang dibutuhkan penderita penyakit tuberkulosis untuk membantu pengobatan. Yang pertama ada makanan padat kalori. Makanan yang terbaik untuk penderita tuberkulosis harus berupa makanan yang tinggi kalori dan kaya nutrisi untuk memenuhi permintaan metabolisme yang meningkat dan untuk mencegah penurunan berat badan lebih lanjut. Makanan padat kalori ini termasuk pisang, bubur, atau sereal, gandum, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada makanan kaya protein. Makanan kaya protein ini seperti telur, tahu. Dan yang ketiga ada makanan yang mengandung vitamin A, E, dan C. Yang keempat ada makanan yang mengandung vitamin B kompleks. Yang kelima ada selenium dan zinc. Nah, selanjutnya ada beberapa aktivitas atau mungkin beberapa kebiasaan yang harus dihindari atau dikurangi saat kita menderita penyakit tuberkulosis paru ini. 1. Hindari kebiasaan merokok. Yang kedua, jangan minum alkohol karena dapat menambah resiko kerusakan hati dari beberapa obat yang digunakan untuk mengobati TBC. Yang ketiga, batasi konsumsi kopi dan minuman berkafein lainnya. Yang keempat, batasi produk olahan seperti gula, roti putih, dan nasi putih. Yang kelima, hindari daging merah, berlemak tinggi dan tinggi kolesterol, dan sebaliknya, gunakan sumber protein yang lebih baik seperti protein dari unggas, kacang-kacangan, tahu, dan ikan. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai tuberkulosis paru ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang salah. Dan jika banyak yang tidak dimengerti atau masih banyak yang salah dengan cara penyampaian saya atau materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Jaga kesehatan selalu, jaga juga lingkungan kita. Jangan lupa juga menjaga jarak, mencuci tangan, dan kemana-mana harus selalu memakai masker karena kita masih dalam tahap pandemi. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima yang baiknya dan buang saja yang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.